Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, kalau pada sehat. Sebelum Ibu absen, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kainnya untuk pimpin doanya. Nah, sekarang Ibu absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Tingkatkan ya. Nah, sekarang semuanya buka buku paket halaman 28. Kita akan membahas tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Kalian bisa lihat ataupun baca di sana ada surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nah, dalam isi kandungan ayat tersebut itu ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang yang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang yang beriman. Dalam ayat 1 sampai 6 yaitu ancaman bagi orang yang curang dalam timbangan dengan kata wail yang artinya yaitu celakalah, yakni bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka meminta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Nah, jika mengurangi takaran ataupun timbangan meskipun sedikit tapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah, dan juga memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal tentu lebih dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai penerus bangsa ataupun siswa jangan mengikuti yang seperti itu, karena perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita yang selanjutnya itu ayat 7 sampai 17, yaitu Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terhadap dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama yaitu Sijin, yaitu kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Nah, sifat-sifat tersebut itu ada 3. Yang pertama yaitu mu'tad, yaitu artinya belum melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua yaitu athim, yang artinya itu bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amarah dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu, sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Selanjutnya kita ke surah Al-An'am ayat 152. Bisa dilihat dalam buku paket. Nah, isi kandungan ayat ini yaitu diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakat jika telah mencapai suatu nisab, sampai dia mencapai usia dewasa, mampu mengelola hartanya. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya.
Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasannya dari ayat ini, yaitu untuk berbicara dengan jujur seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan, sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Selama itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, terang, dan tentram, ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Materi dari Ibu dicukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.